Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Suryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar perilaku kelompok. Em, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar perilaku kelompok. Yang pertama itu adalah definisi kelompok. Kelompok atau grup adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergabung untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang selanjutnya ada klasifikasi kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok formal. Kelompok formal itu adalah kelompok-kelompok yang didefinisikan oleh struktur organisasi dengan penentuan tugas berdasarkan penugasan kerja dengan perilaku yang ditetapkan dan diarahkan menuju tujuan-tujuan organisasi. Yang selanjutnya itu ada kelompok informal. Kelompok informal itu sendiri yaitu perhimpunan yang tidak terstruktur secara formal maupun secara organisasional yang terbentuk secara alami dalam lingkungan kerja yang timbul sebagai respon terhadap kebutuhan sosial. Selanjutnya ada klasifikasi subkelompok formal. Yang pertama adalah kelompok komando. Terdiri atas individu-individu yang melapor secara langsung kepada manajer. Yang kedua itu ada kelompok tugas, mereka yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kelompok komando pada intinya juga merupakan kelompok tugas, hanya saja kelompok tugas dapat memotong lintas organisasi. Selanjutnya ada klasifikasi subkelompok informal. Yang pertama ada kelompok kepentingan, yaitu orang yang bergabung dalam komando atau kelompok tugas yang sama ataupun yang tidak bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan yang menjadi kepentingan masing-masing orang. Selanjutnya adalah kelompok persahabatan. Kelompok persahabatan ini perhimpunan sosial yang meluas, keluar dari lingkungan kerja, dapat berdasarkan usia atau warisan budaya yang sama. Kelompok subinformal memberikan pelayanan yang penting dengan cara memuaskan kebutuhan-kebutuhan sosial anggotanya. Selanjutnya ada hal-hal yang mengenai kelompok. Yang pertama itu adalah peran. Peran adalah serangkaian pola perilaku yang diharapkan diikatkan dengan seseorang yang menempati posisi dalam set. Peran identitas peran. Identitas peran ini adalah sikap tertentu dan perilaku aktual orang memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat. Persepsi peran adalah pandangan seseorang bagaimana seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Yang selanjutnya adalah ekspektasi peran adalah apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana harus bertindak dalam suatu organisasi. Yang terakhir adalah konflik peran, adalah situasi di mana seseorang dihadapkan dengan ekspektasi perannya. Yang selanjutnya adalah norma. Norma adalah standar-standar perilaku yang dapat diterima dalam sebuah kelompok yang dianut oleh para anggota kelompok. Selanjutnya adalah status. Status adalah posisi atau pangkat yang didefinisikan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain meresap dalam setiap kelompok. Selanjutnya adalah kekohesifan, adalah tingkat di mana para anggota saling tertarik dan termotivasi untuk tinggal dalam kelompok tersebut. Selanjutnya ada pengambilan keputusan kelompok. Dua kepala lebih dari satu merupakan komponen dari pengambilan keputusan. Keunggulan pengambilan keputusan kelompok yaitu dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Heterogenitas atau keragaman pandangan lebih kompleks, penerimaan atas sebuah solusi akan meningkat. Kelemahan pengambilan kelompok keputusan ini juga yang pertama itu ada memakan waktu yang lama, terdapat tekanan-tekanan konformitas dalam kelompok, diskusi didominasi oleh satu atau sedikit anggota, dan yang terakhir adalah tanggung jawab individual tidak jelas. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.